Halo brother and sisters, sore hari ini kita akan memuji Tuhan kita. Kita siapkan hati kita dan kita angkat satu pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu Tuhan, sungguh mulia dan berharga, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, oh, mending every heart. I worship you. Oh, I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I
I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah pembuat mukjizat. Kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang membukakan jalan bagi kami, Yesus. Kami percaya dengan sepenuh hati kami. Dan kami juga percaya ketika kami menanamkan rasa percaya itu di dalam hati kami, maka Engkau akan mencurahkan Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadi penolong bagi kami, yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang akan memberikan kelegaan bagi kami. Kami percaya Yesus, Engkau akan menyertai kami sampai selama seumur hidup kami. Kau menempatkan Roh Kudus bersama-sama dengan kami sebagai penolong untuk menolong kami, menyertai kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan Roh-Mu sendiri untuk ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya dengan sepenuh hati bahwa Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami saat ini, di tempat ini, di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah penolong kami. Kami percaya Engkau adalah comforter. Kami percaya Engkau adalah advocate. Kami percaya Engkau adalah intercessor bagi kami. Dan kami percaya juga Engkau memberikan, melimpahi hati kami dengan kasih-Mu. Roh Kudus, kami percaya saat ini Engkau mengalir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bekerjalah bersama dengan kami, mengalir melalui hati kami, mengalir melalui setiap perkataan kami ya Roh Kudus. Pimpin kami, biarlah setiap perkataan yang keluar boleh memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Biar setiap perkataan yang keluar memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengarkan ketika dikala mereka sedang mengalami krisis ataupun melewati masa-masa pandemi ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar adalah merupakan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan untuk setiap orang boleh mendengar dan merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Roh Kudus, urapilah kami di tempat ini, urapilah aku, sehingga aku boleh berbicara dengan otoritas nama-Mu. Dan biarlah bukan perkataan dari dalam diriku yang keluar, namun semuanya adalah perkataan yang daripada-Mu. Taruhlah setiap perkataan yang ada, setiap kata yang keluar di lidah bibirku, dan tidak ada yang melenceng dari apa yang Kau kehendaki. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Roh Kudus yang memimpin dan menguasai kami sampai pada akhirnya kami beracara di tempat ini. Kami percaya Engkau ada, kami percaya Engkau hadir, dan kami percaya Engkau akan memimpin dan melindungi kami. Terima kasih buat segalanya, terima kasih buat apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pemeliharaan dan pimpinan tangan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo brothers and sisters. Kalau kita melihat keadaan saat ini,
Kita berada di dalam satu karantina. Kita terbatas ruang geraknya. Ketika saya melihat keadaan seperti saat ini, saya teringat keadaan seperti para rasul dan Bunda Maria ketika Yesus sudah naik ke atas surga. Dan ketika Yesus naik ke atas surga, Yesus menyuruh para murid dan Bunda Maria untuk pergi ke Yerusalem dan berkumpul di satu ruangan. Dan pada saat itu mereka atau orang-orang Kristen pada saat itu sedang diburu, sedang dicari, dibunuh. Mungkin pada saat itu mereka terkungkung oleh keadaan dan ketakutan karena diburu. Kita juga sama. Mungkin saat ini kita dikungkung oleh ketakutan bukan karena kita diburu, tapi oleh virus COVID-19, oleh suatu wabah di mana kita keluar, kita takut kita terkena. Ketika kita melakukan kegiatan, kita takut kita terinfeksi atau tertular. Dan akhirnya pemerintah menghimbau kita untuk berada di dalam satu rumah dan membatasi kegiatan kita untuk keluar. Saya melihat keadaannya hampir mirip. Tapi ternyata justru ketika para rasul dan Bunda Maria berkumpul pada saat itu, kejadian setelah itu mengubahkan hidup mereka. Kejadian itu adalah persis kejadian sebelum malam Pentakosta, di mana Roh Kudus turun tercurah, dan Roh Kudus yang tercurah mengubahkan hidup para rasul. Dan ketika para rasul melewati peristiwa itu, mereka berubah menjadi seseorang yang pemberani. Mereka keluar, mereka jadi pribadi yang baru. Pertanyaannya, akan seperti apa kita ketika kita selesai keluar dari masa karantina ini? Dari satu situasi yang sangat mirip dengan apa yang dialami oleh para rasul dan Bunda Maria. Apakah kita akan keluar menjadi satu pribadi yang baru dengan suatu keberanian? Apakah kita akan keluar dengan keputusasaan dan hilang harapan karena habis dihajar oleh krisis ini? Supaya kita bisa keluar seperti para rasul, hari ini kita mau belajar apa sih yang terjadi di waktu sebelum Pentakosta itu terjadi. Dan di bacaan kita hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Para rasul bersama dengan Bunda Maria dan beberapa saudara-saudara Yesus berkumpul di ruang atas. Mungkin kira-kira seperti kita begini, ya, berkumpul, berdoa bersama-sama, menaikkan pujian dan menantikan satu pribadi yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh Kudus. Mungkin sekarang teman-teman semua ada di dalam rumah, gak bisa seperti kita. Tapi ketika teman-teman berkumpul bersama dengan keluarga, teman-teman juga bisa lakukan ini. Apa yang seperti para rasul dan Bunda Maria lakukan. Supaya ketika kita melewati masa pandemi krisis ini, kita semua bisa diubahkan menjadi satu pribadi yang baru. Dan apa yang para rasul dan Bunda Maria lakukan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, itu ternyata dikatakan bahwa para rasul, Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus berkumpul bersatu hati, berdoa dengan tekun menantikan Holy Spirit atau Roh Kudus. So kunci yang pertama, kalau kita ada di dalam satu situasi ini sekarang, di dalam keluarga, di dalam rumah yang gak bisa keluar, yang dibatasi kegerakannya atau kegiatannya, we can do exactly the same as the apostles, as the disciples and the Mother Mary. Kita bisa
mengundang Bunda Maria, kebetulan bulan Mei adalah bulan Maria. Kita bisa mengundang Bunda Maria untuk hadir bersama-sama dengan kita di dalam rumah, di dalam keluarga. Lalu sama seperti para rasul, kita mulai berdoa, berkumpul, menyatukan hati, menyatukan pikiran kita, bersama-sama berdoa dan menunggu kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita dan juga di dalam keluarga kita. Roh Kudus adalah sosok yang mengubahkan Petrus yang pengecut menjadi pemberani. Dan ketika Roh Kudus tercurahkan, kasih Allah yang begitu besar dicurahkan, dan pengalaman dikasihi yang begitu besar, itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Dan kalau kita mau sama-sama, saat inilah saat yang paling tepat untuk kita boleh meniru apa yang dilakukan oleh para rasul dan Bunda Maria. Dan saya percaya ketika kita berkumpul bersama dengan sepenuh hati, bertekun di dalam doa, memohon seperti minggu lalu saya katakan, undang Roh Kudus hadir. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit into my heart. Dan ketika Roh Kudus, ketika Tuhan melihat, Allah Bapa di surga melihat kerinduan hati kita, Dia akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus ke dalam hati kita dan juga mengubahkan kita dan seluruh keluarga kita. Dan ketika kita diubahkan, kita keluar menjadi pribadi yang baru. It's all your choice. Semuanya adalah pilihan kita. Apa yang mau kita lakukan? Dan ketika terjadi satu kejadian Pentakosta, setelah kejadian Pentakosta itu, apa yang terjadi? Petrus keluar dengan berani. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dia korbankan, dia berkatakan sesuatu yang luar biasa dengan sangat berani. Bahkan nyawanya jadi taruhannya. Apakah kita mau ketika kita terima itu yang kita mau lakukan? Atau mungkin teman-teman bingung, kalau udah terima Roh Kudus, kalau udah ada perubahan di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam, lakukan terus kegiatan seperti sebelumnya? Dan ternyata di ayat Injil hari ini, Yesus katakan 2 kunci. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 sampai 4. Yang pertama, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. So ketika kita udah diubahkan, kita sudah di dalam satu karantina, ketika kita keluar jadi pribadi yang baru, apa yang harus kita lakukan? Apa yang berubah di dalam hidup kita? Go and tell people about Jesus. Supaya semakin banyak orang mengenal Allah yang kita sembah, dan semakin banyak orang mengenal Yesus yang Dia kirim untuk menyelamatkan diri kita. Tapi sebelum tentunya kita memberitahukan kepada setiap orang tentang Yesus, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal pribadinya dulu. Kita harus mengenal pribadi Yesus lewat hubungan, lewat firman Tuhan, lewat doa setiap hari, setiap saat. Ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, ketika kita mengenal siapa Allah yang kita saksikan, kita bisa keluar dan kita bisa bagikan dengan sepenuh hati kita. Bukan lagi cuman teori atau sekedar apa yang kita tahu tentang sosok pribadi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Atau kita mau balik lagi sembunyi. Kita diam lagi punya iman kita sembunyikan iman kita. Padahal kita tahu kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. The choice is yours, brothers and sisters. The choice is yours. Lalu kunci yang kedua itu adalah go and bring glory to God by completing His work on earth. Pergi dan muliakanlah Tuhan dengan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi mungkin ketika keluar, mungkin teman-teman gak perlu semuanya preaching seperti saya seperti ini. Ya,
Tuhan bilang lewat setiap pekerjaan. Mungkin di tempat ini saat ini ada Jason yang menemani saya sebagai keyboardist, pemain musik, bertalenta di musik. Ada Kelby juga sebagai videografer yang bertalenta di video, ya. Mereka bisa memuliakan Tuhan lewat talentanya mereka. Lewat setiap musik yang mereka buat, lewat setiap video yang mereka kerjakan, dan lewat setiap kegiatan dan pekerjaan mereka sehari-hari, mereka lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Gak perlu mungkin semuanya masuk ke gereja jadi full time minister. Gak perlu semuanya mungkin melayani di gereja semua. Marketplace juga butuh. You know what? Mother Teresa pernah bilang, ada satu quote yang sangat luar biasa dari Mother Teresa. If you want to change the world, go home and love your family. It's so simple, right? Kalau kita mau mengubahkan dunia, seringkali kita pengen bilang kita mau ngubahin dunia, kita mau buat dunia berubah demi Tuhan Yesus. Just go home and love your family. Go tell your family about Jesus. Go show Jesus through your life, through your works, through your deeds to them. So that many people will know Jesus through you, not only through your words. Lewat setiap pekerjaan-pekerjaanmu, kalau kalian adalah seorang pelajar, lakukanlah bagian kalian untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan tidak curang. Sehingga ketika orang melihat, orang akan bertanya, bagaimana engkau melakukan itu? It is all because of God, not because of me. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin bertalenta di dalam olahraga. Wah, gak mungkin olahraga bisa memuliakan Tuhan. Kata siapa? Waktu kalian berprestasi, waktu kalian gak curang, waktu kalian benar-benar lakukan latihan dan semua dengan persiapan dengan baik. Dan waktu kalian berprestasi, ketika kalian ditanya bagaimana Anda bisa berprestasi, you can say, this is all because of Him. Karena Dia yang bekerja melalui saya. Dan pada saat itu, Tuhan dipermuliakan. And you know what? Bapa di surga gak minta kita semua punya satu profesi yang sama. Bapa di surga menempatkan setiap orang karena Dia mau menjangkau setiap orang di setiap aspek kehidupan, di setiap profesi, di setiap bagian. Dan Bapa di surga memerlukan kita semua. Bukan hanya orang-orang yang aktif melayani di gereja, tapi kita semua. So brothers and sisters, hari ini what would you do? Apa yang mau kalian lakukan? Kalian mau hancur? Kalian mau hilang harapan di tengah krisis? Atau kalian mau lakukan hal yang sama seperti para rasul dan Bunda Maria lakukan ketika mereka menanti-nanti Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, hidup kita diubahkan. Then what would you do next? Are you going to do the same as before, seperti sebelumnya? Or you want to change your life? And you start going. Tell people about Jesus. Tell people about our God, our Father in heaven. And start glorifying His name through your works. And the choice is yours, brothers and sisters. Let's end this celebration today. And we pray. Saya mau undang teman-teman semua di rumah. Ayo. Injil, firman Tuhan sudah katakan, sudah beri contoh bagaimana hidup para rasul diubahkan. Saya mau ajak teman-teman semua yang melihat dan mendengarkan video ini untuk sama-sama dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga dan semua teman-teman dan sahabat, untuk mulai bersatu hati, bersatu pikiran, berdoa dengan bertekun. Mohon Roh Kudus untuk dicurahkan kepada setiap keluarga dan setiap rumah, supaya perubahan boleh terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini Kau boleh kami berikan kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih juga karena Engkau begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar
Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal bagi kami Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika engkau naik ke atas surga Yesus, setelah engkau menderita dan mati bagi kami, engkau mencurahkan rohmu sendiri, roh kudus, untuk ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami percaya, ketika kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami, dan ketika kami percaya di dalam hati kami engkau sebagai juru selamat kami, maka engkau mengaruniakan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus, rohmu sendiri bagi kami. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kami, kami tidak lagi jadi sama. Kami yang tadinya budak, kami telah diubahkan menjadi anak. Lewat spirit of adoption. Kami yang tadinya budak dosa, kami dibelenggu oleh masa lalu kami yang kelam, masa lalu kami yang gelap. Kami menjadi orang yang bebas dan merdeka. Kami menjadi pribadi yang baru. Kami menjadi anak-anak Bapa. Dan kami percaya biarlah saat ini semakin banyak orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menyadari identitas dirinya sebagai anak-anak Bapa. Dan biarlah mereka boleh mengenal sosok pribadimu Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang ada di surga. Dan hanya lewat rohmu yang akan memimpin kami sehingga kami boleh berseru Aba Bapa. Dan biarlah masa ini, masa di mana karantina ini boleh kami pergunakan untuk kami berubah dan diubahkan oleh Roh Kudus. Dan ketika selesai masa pandemi ini, kami tidak lagi menjadi sama. Kami tidak menjadi pribadi yang lama, yang sama. Kami menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang berani seperti Petrus, yang akan keluar dengan iman kami. Dan kami akan katakan kepada banyak orang, Yesusku luar biasa, Allahku Allah yang dahsyat, Bapakku di surga, Bapa yang memelihara setiap anak. Dan ketika selesai kami juga keluar, kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mengerti bahwa di dalam setiap pekerjaan kami lakukan untuk kemuliaan dan memuliakan nama-Mu. Ubah kami saat ini, biar semakin banyak keluarga diubahkan, semakin banyak orang diubahkan. Roh Kudus Kau bekerja, curahkanlah, mengalirlah kepada setiap orang, pribadi, keluarga yang mendengarkan video ini. Kami percaya Engkau adalah roh yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dan saat ini di dalam nama Yesus, roh-Mu tercurah di dalam setiap hati pribadi yang mendengarkan. Terima kasih buat segalanya. Kau Allah yang luar biasa. Berkatilah kami semua. Lindungilah kami dan seluruh keluarga kami agar kami dapat melewati masa pandemi ini dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Biar kami boleh saling menjaga dan selama ini tali persaudaraan kami semakin kuat. Kami memiliki keluarga yang luar biasa. Terima kasih buat segalanya. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus, Kau sungguh menawan hati kami. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all.